Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah kuliah ba'da maghrib yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini beliau Ustadz Iqbal tidak rawuh. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makanya sementara kita badali terlebih dahulu. Baik hadirin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama kita sampaikan wajib hukumnya bagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai detik sore hari ini kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala. Panjang yuswa, sehat-sehat sedaya. Amin Allahumma amin. Dan tiada terasa Bapak Ibu semuanya, waktu terus berputar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tanggal pinten nih Pak? Nih, Sya'bannya sepertinya 29. Malam hari ini tanggal 28 Sya'ban. Ini semuanya. Insya Allah nanti hari Selasa kita sudah puasa, insya Allah ya. Yang perhitungan melalui hisab atau Muhammadiyah sudah menetapkan Selasa nanti sudah puasa ya, dan sepertinya sama ya. Tapi untuk pemerintah nanti ru'yatul hilal dulu, melihat tanggal terlebih dahulu. Jadi Senin besok insya Allah sudah tarwih, dan Masjid Agung insya Allah untuk kegiatan tarwih dilaksanakan, tapi juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Pandemi masih belum selesai, walaupun alhamdulillah ini sudah mulai melandai, sudah mulai berkurang, tapi juga masih banyak Pak ya. Kayaknya adakan tarwih, kegiatan tadarus tapi dengan protokol. Makanya tinggal 2 hari ini semuanya Ramadan, bulan mulia, bulan agung, bulan suci, yang sering saya matur satu-satunya bulan yang namanya disebut langsung oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yaitu bulan Ramadan, akan datang kepada kita, di mana nanti kita umat manusia, hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Ramadan ini sering kita sampaikan
berpesta pora. Ya, pesta apa Pak Ustadz? Pesta pahala. Seluruh amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan. Orang diamnya puasa di bulan Ramadan itu dihitung tasbih. Menenge wong poso niku dihitung maca tasbih. Nah, ini kan luar biasa nih ya, keutamaan Ramadan tuh. Karena tidurnya orang puasa itu dihitung ibadah, Bu. An-naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ini kan luar biasa Pak ya, turungi ibadah. Oke, poso niku tanggal pertama Selasa niku bar subuh jenengan mangsare. Nah, niku dumugi zuhur. Mangke zuhur tangi, salat zuhur sare meleh. Dumugi asar. Teko anake, Pak kok sare terus tuh Pak. Meneng wae. Aku ki ibadah. Maksudnya enggak seperti itu ya. Kalau panjenengan enggak sare waktunya mubadir justru banyak apa berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, tuh dibuat tidur jadi nilai ibadah. Seluruh amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Makanya Masya Allah banyak ditunggu-tunggu oleh kita bulan Ramadan. Bulan dimana di situ insya Allah semangat ibadah kita bertambah. Semangat ibadah kita bertambah. Masjid-masjid makmur dengan sholat jamaah. Masjid-masjid makmur dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ba'da tarwih sebagian jamaah tidak langsung kundur, tapi kadang lenggah di serambi duang gentenan maca Quran tadarusan, dan itu khotam. Jadi menghiasi masjid kita, lingkungan kita, masyarakat kita, negeri kita di bulan Ramadan penuh dengan kumandangnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi semangat ibadah apapun. Orang sedekah jadi semangat. Orang qiyamul lail jadi semangat. Orang berzikir jadi semangat. Ramadan banyak ditunggu. Kayaknya tinggal 2 hari lagi ini Pak. Kayaknya persiapan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, menyongsong datangnya bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Kayaknya sering kita sampaikan, dan di kuliah subuh itu sudah banyak kita sampaikan persiapan apa saja dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu yang sering kuliah subuh insyaallah sudah sering kita sampaikan Pak ya. Itu tinggal 2 hari. Kayaknya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ndonga teng Gusti Allah, terutama doa panjang umur, doa sehat walafiat. Ini semuanya itu doa panjang yuswa. Bab tinggal 2 hari ini bahwa semuanya belum ada jaminan bagi kita. Rong dino nanti Selasa niku jenengan sih urip. Ya, ini belum ada jaminannya. Yang Selasa jenengan tesih gesang. Bisa jadi di antara kita Selasa niku mun pindah alam. Wah ustate meden-medeni. Ula ora medeni Pak. Kan kenyataannya seperti itu. Karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita manusia nggak ada yang tahu. Jangankan sok Selasa Pak. Jangankan sok Selasa. Sesuk-esuk men awake dhewe ora ngerti Pak. Jangan sesuk-esuk, nanti jam 9 aja nggak ada yang tahu.
Itu rahasia Allah. Nah, sering saya sampaikan dulu imam di sini, Pak. Imam Isa. Nama Kiai Fauzi. Nah, Kiai Fauzi itu. Isa masih ngimami, Pak. Itu jam 9 sedo. Isa masih ngimami. Terus pengurus rapat ngimame ganti kula Isa, Pak. Terus kula mikir, kok gek aku ngono kuwi kok. Kok gek aku. Wah, ini Pak. Nah, karena rahasia Allah nggak ada yang tahu semuanya. Nih, kapan saja bisa terjadi untuk kita. Makanya yang bisa merubah itu adalah diantaranya amalan kita adalah doa. Umurin jenengan itu pun dicatat Gusti Allah. Ibu kita mengandung 4 bulan janin itu diupkan roh itu pun ditetapkan umurnya, pun dicatat. Nah, pun dicatat. Tapi catatan itu bisa berubah diantaranya dengan amalan doa kita. Kita panjatkan pada Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, bulan Maret bulan Maret bulan Rajab ya, mendekati bulan Ramadan itu sudah berbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban nanti ya Allah. Sampaikan umur kami bisa berjumpa dengan Ramadan. Ndonga panjang umur, ya, berjumpa dengan Ramadan. Itu diantaranya tuh usaha kita, Pak ya. Biar umur kita sampai Ramadan. Apalagi yang bisa menjadikan umur kita jadi berubah jadi panjang lagi. Kemudian silaturahim. Ya, berkumpul bertemu yang ada nilai pahala, yang ada nilai ibadah. Niku jenenge silaturahim itu seperti itu. Bertemu, berjumpa, berkumpul. Nah, sehingga yang disampaikan Rasulullah, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dan siapa pengen diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka senanglah bersilaturahim. Ini majelis kita ini juga majelis thalabul ilmi, juga majelis silaturahim. Insyaallah nanti umurnya tambah panjang semuanya. Amin Allahumma amin. Panjang di sini bisa berarti ya ditambahi tenan oleh Allah. Kalau Allah mau mudah, Pak ya. Step ganti panjang. Nah, saya ini catatannya 83 tahun. Karena senang silaturahim oleh Allah diganti 100 tahun. Sehat walafiat. Nah, itu. Pak Makmun niki, ya punten catetane Pak ya. Catetane wis 75. Senang silaturahim jadi 75,5. Tambahi setengah. Nih panjang. Bisa juga orangnya sudah meninggal tapi namanya masih harum di masyarakat. Tuh panjang ya. Bisa berarti juga umurnya nggak begitu panjang tapi masya Allah kebaikan yang bisa dikerjakan itu luar biasa. Ke majelis-majelis khair, majelis-majelis tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, langkah kakinya jadi ringan, diringankan, ringan sekali. Nah, kemana-mana majelis tempat kita beribadah, tempat kita dekatkan diri pada Allah, bisa berarti seperti itu. Dan bisa berarti ditambahi juga langsung oleh Allah Ta'ala. Berikutnya sedekah yang kita berikan itu bisa merubah takdir umur kita yang Allah berikan kepada kita. Makanya ya Allah, nih senantiasa kita berdoa yang rawuh, yang lenggah semuanya berikan panjang yuswa, sehat walafiat, bisa berjumpa dengan Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi, Ramadan lagi ya Allah. Amin Allahumma amin.
Tuh banyak donga ya Bu ya. Nggih. Berikutnya kemarin juga sudah kita sampaikan tuh, tanamkan hati kita rasa senang, rasa bahagia, rasa bunga. Ramadan akan segera datang. Itu hati kita senang, hati kita bahagia, hati kita bunga. Senang enggak Pak? Ramadan akan datang, jenengan susah napa bunga Pak? Bunga. Susah napa bunga? Napa nggih? Enten lho, Ramadan ajeng teko niku, poso neh to. Wah, ketoke gendek ini. Tertis Ramadan meneh. Wah, poso neh. Iku malah susah. Naudzubillah. Ya, tanamkan di hati kita rasa bahagia, rasa senang, rasa bunga. Ramadan akan datang tuh, masya Allah ya. Bungahnya kenapa? Karena Ramadan tadi seluruh amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala, sehingga di akhir bismillah niat kita semangat ibadah. Ramadan tuh berubah. Kebanyakan kita hamba-hamba Allah yang beriman. Berubah apanya? Berubah semangatnya. Mungkin jenengan nang titeni Pak. Binjing malam Selasa niku adzan ngisak durung rampung. Niku masjidnya mun meh kebak. Niku tuh kita saksikan tuh masyarakat sudah berduyun-duyun ke masjid pakai sejedah, pakai mukena. Masya Allah ya. Itu ingin apa? Pengen makmurkan masjidnya, semangat ibadah. Nih semuanya tuh hatinya senang. Subuh juga demikian. Semangatnya berubah semuanya, tambah semuanya. Biasanya banyak masjid-masjid itu kalau subuh itu jamaahnya sedikit, tapi memang titeni. Selasa esok nih, jamaah kebak subuh itu. Napa? Bar sahur langsung teng masjid. Nah, nih bersahur langsung teng masjid. Nek ras tangi ya ora sahur. Nek ra tangi ya ora sahur. Masyaallah. Ini lho semangatnya. Nek Masjid Agung sini subuh malah banyak, Pak. Subuh itu jamaahnya justru banyak. Kadang-kadang sampai setengah ruang utama ini. Niku nek Senin kali nek Kamis niku pedagang klewer dari Kudus, dari Kalongan, dari mana-mana itu datang subuh. Nanti singgah di sini subuh dulu. Nah, banyak. Itu kadang-kadang wisata religi. Nah, itu 4 bis, 5 bis. Jadi subuhan di Masjid Agung penuh. Nah, ini subuh masjid kita ini justru makmur jamaahnya. Alhamdulillah tuh nek subuh setiap hari enten kuliah subuh. Nah, ini kuliah subuh setiap hari, tidak hari-hari tertentu. Kadang masjid yang lain ada tapi setiap hari Ahad aja. Jadi setiap hari Pak ya. Setiap hari disugati wedang ginastel. Lagi panas kental. Nek liyane paling nggur aku watok antene kan. Aku watok. Mriki esuk-esuk subuh-subuh niku kuliah subuh, wedange pun panas pun. Niku. Nggih, Bu. Tur mengke disugati gorengan yo hangat, sego liwet. Alhamdulillah. Jadi makmur masjidnya karena hamba-hamba Allah yang beriman, umat Rasulullah SAW pengen makmurkan bulan suci Ramadan. Man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ini kabar yang luar biasa.
Kata Rasulullah, siapa yang hatinya bunga dengan datangnya bulan Ramadan, ya, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Ini Masya Allah. Bungahnya, senangnya ini bukan karena bulan Ramadan sarungnya laris, mboten. Badike laris, mboten. Bukan seperti itu. Ya. Ustate laris, mboten. Ustate laris. Buka bersama setiap hari. Ya. Untung di mana-mana. Enggak seperti itu. Tapi bungahnya di hati, senangnya di hati ya tadi. Nih, Allah lipat gandakan setiap amal kebaikan. Jadi semangat ibadah, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, dalam rangka menggapai keberkahan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senengnya ngeten niku. Senenge krana laris sarunge ora ya, nih laris ustate ora ya, masyaallah ini semuanya. Kemudian apa lagi? Sudah diniatkan persiapannya buat Ramadan, ada planning di hati, ada program di hati. Ini sudah direncanakan dari sekarang. Apa-apa itu, apalagi suatu kebaikan itu kalau sudah direncanakan dulu, sudah ditata dulu, sudah diniatkan dulu, itu insya Allah pelaksanaannya berubah. Berubah kenapa? Berubah jadi ringan. Berubah jadi ringan. Amalan seberat apapun, yang penting niat di hati kita, tekadnya, niatnya kuat, insya Allah jadi ringan. Penting niate, ini suatu kebaikan. Sholat tahajud itu berat, Pak. Itu sholat sunat yang paling berat itu sholat tahajud. Tapi kalau sudah diniatkan di hati, yang berat itu Masya Allah jadi ringan dan jadi nikmat. Bahkan kalau nggak ngelakoni, Masya Allah hati ini rasanya menyesal, rasanya getun. Tuh, akhirnya di hati kita sudah ada niat, noto niat, kebaikan-kebaikan seluruhnya ditingkatkan semuanya. Ya, ada niat di hati, Bismillah ya Allah, itu masuk Ramadan saya pengen berubah menuju kepada yang lebih baik. Saya sebulan lamanya pengen sholat 5 waktu saya kerjakan dengan jamaah. Nah itu niat yang luar biasa bagus ya. Apa bisa Pak Ustaz? Niatnya sing penting niate. Ya. Selama sebulan 5 waktu, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh, semuanya saya pengen kerjakan dengan jamaah dan saya pengen ada di Masjid Agung. Nah, bab kalau sudah nikmat di Masjid Agung itu nggak mau pindah nih ya. Turgone ya kontraane ya padha lor mimbar terus. Ini sudah niat, sudah nikmat tuh Masya Allah. Ada kok di sini ya. Karena yang di Masjid Agung rumahnya agak jauh Nirbitan sana. Kalau di sini pasti nggone padha pasti seputar mimbar situ. Nek ranak lor mimbar kidul mimbar. Ngeten sampai meninggal, Pak. Sampai meninggal. Iya, tuh. Pak Joko itu sampai meninggal. Masya Allah ya, sampai sedo itu. Dan sedonya pun Masya Allah Pak, itu luar biasa. Sedo yang kita yakin husnul khatimah. Nih, sebab hari Kamis masih kuliah subuh. Ikut kuliah subuh itu. Hari Jumat kok tuh nggak ada kemana. Ternyata sedo meninggal dunia. Tak tanyakan, Pak Joko kok nggak rawuh kemana? Oh kemarin sedo. Masya Allah. Biasanya ora toh. Itu
Jadi Masya Allah itu istiqomah itu ya, istiqomah zaman itu. Sekarang juga ada ini dari Pekalongan. Ya, rumahnya Pekalongan, jamaahnya di Masjid Agung. Ya Mas ya. Orang Masjid Agung ora biasa ini ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Sudah ada niat, sudah ada planning, ya. Insya Allah Bismillah bisa. Nah, Bismillah bisa. Niatnya. Ya. Yang 40 hari aja saya bisa. Ini saya sampaikan untuk motivasi aja ya. Mudah-mudahan setan tidak sisipi di hati saya sifat ria, sifat sombong. Dulu saya pas haji Pak, pas haji itu jamaahnya tidak cuma arba'in, tapi ternyata Bismillah. Saya niat Bismillah selama di sana 40 hari itu tidak tinggalkan sholat dengan jamaah. Bismillah, jadi saya niatkan. Jadi Bismillah selama di sana itu saya tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Di sholat 5 waktu itu saya kerjakan dengan jamaah terus Pak. Pas haji itu pernah sekali mau ketinggalan, ya sekali mau ketinggalan di Masjidil Haram. Tapi alhamdulillah ada orang yang carry juga soalnya, sehingga saya makmum walaupun nggak makmum imam besarnya, ya. Tapi saya makmum. Dan jamaah saya ini tidak terus di Masjidil Haram, tapi kan di hotel kan juga ada musolanya. Kalau setiap hari ke Masjidil Haram itu jauh. Yang penting kita bisa menjaga jamaahnya. Jadi tidak sekedar arba'in yang di Masjid Nabawi itu enggak 40 sholat itu enggak, tapi kita 40 hari. Untuk Bismillah, yang penting niatnya. Ternyata Bismillah, alhamdulillah ya Allah bisa, bisa nih ya. Untuk motivasi, ya semangat. Apa-apa tergantung niatnya. Mudah-mudahan setan nggak nyusup di hati. Ini untuk saya sampaikan untuk penyemangat aja, biar kita Bismillah niatnya. Saya setiap hari bisa zikir sholawat itu pas haji itu 5.000 sholawat Pak. Setiap hari itu 5.000. Saya bawa tasbih yang digital itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina. Itu cepat sekali Pak. Cepat sekali. Cepat sekali. Padahal setiap hari saya masih ngaji 5 juz. Itu haji itu kan tugasnya cuma seperti itu, cuma turu, makan, terus ngibadah, cuma itu tugasnya. Jadi dipol-pol ke Pak, dipol-pol ke. Kok bisa Pak Ustaz? Yang penting niatnya. Bismillah, hanya Bismillahnya. Ya, setiap habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz kan, ya. Terus hari kan bisa 5 juz seminggu khotam, seminggu khotam, seminggu khotam. Bismillah, yang penting niat di hati kebaikan itu kalau sudah diniatkan kuat, insya Allah kita yakin jadi ringan. Saya selalu sampaikan ke jamaah untuk apa? Untuk memotivasi aja, untuk semangat. Ya. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan ya Allah setan iblis tidak sisipkan di hati saya ria atau pamer atau sombong. Ya Allah, saya selalu berdoa nangis, jauhkan dari sifat itu ya Allah. Karena apa-apa kalau sudah disisipi sifat pamer ya itu dah rontok pahalanya, dah gugur pahalanya, hilang pahalanya, sia-sia saya kerjakan semuanya itu. Ya saya sampaikan ini cuma untuk penyemangat, untuk motivasi. Ini kena jenengan tiru Pak. Saya sampaikan seperti jenengan niru. Oh, saya dapat pahala saking panjenengan. Tapi tidak mengurangi ganjarannya panjenengan. Ini luar biasa nih ya. Bahkan sampai saya meninggal Pak. Jenengan kok mireng niki terus ngamalke terus melu-melu maca selawat terus niku kula teng kuburan angsal ganjaran saking amalan zikir jenengan. Ini lho. Ning nyun sewu ketoke matine sik jenengan Pak. Amin Allahumma. Panjenengan malah ndongake sik kula. Wah. Ya ora cetha jenengan. Ora cetha.
Biasanya ustadz rada dawa, Pak. Dawa apa? Ustadz umurnya jendek-jendek juga banyak, Pak ya. Allahu Akbar. Itu semuanya. Jadi bismillah ya, dan ada planning ya, ditata dulu niatnya. Sehingga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tidak kita lewatkan. Apa kebaikannya? Banyak ibadahnya ya jamaah, ya tadarus Al-Quran, ya qiyamul lail, tuh menggapai keberkahan Lailatul Qadar. Itu jenengan saya jamin dapatkan Lailatul Qadar kalau mau laksanakan apa yang saya sampaikan. Jenengan awet tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 jangan berhenti qiyamul lail. Itu insyaallah dapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adanya di malam bulan Ramadan yang mana itu rahasia Allah. Tapi ada di malam-malamnya bulan, di antara malamnya bulan Ramadan. Makanya ketika pengen dapatkan ya dari tanggal 1 itu bismillah tahajud terus. Bismillah qiyamul lail terus sampai Ramadan. Itu insyaallah pasti dapat. Diniatkan. Insyaallah enggak berat. Insyaallah enggak berat semuanya ya. Bismillah, niat zikir yang banyak, niat setiap hari sedekah kita belikan takjil pada orang yang berpuasa, seperti itu. Niat kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan semuanya bisa kita kerjakan, itu sudah ditata, di planning, di program terlebih dahulu. Nah, kemudian apalagi bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati kita. Yang mau kita masuki itu bulan suci. Satu-satunya bulan di antara 12 bulan itu yang dapat sebutan suci itu ya bulan Ramadan itu. Lainnya jenengan nyebut bulan suci suro ngono ya ora patut. Bulan suci Rajab ya ora patut. Bulan suci mulut. Nah, ya patut. Padahal nek mulut tuh sini ada acara besar, Pak. Jenenge muludan. Padahal mulut niku bahasa Jawane apa, Pak? Malah cangkem. Wah, jenengan iki. Berarti nek muludan malah cangkeman, Wah. Yang dapat sebutan suci bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Bersihkan hati kita, saling meminta dan memberikan maaf di antara kita. Nih semuanya ya. Kalau hatinya bersih, insya Allah nanti ibadah pelaksanaannya jadi ringan. Jadi ringan nih semuanya. Nah, hatinya bersih, badannya juga bersih. Makanya padusan. Padusan itu adus dari kepala sampai kaki yang bersih. Tidak padusan tinjanti enggak. Wah, ini malah mengkotori badan ya. Mandi artinya saling meminta dan memberikan maaf. Badannya kita mandi besar dalam rangka kita menyambut dan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu sekali lagi kita berdoa pada Allah, semua yang rawuh, semua yang lenggah, panjang yuswa, sehat-sehat sedaya, bisa berjumpa dengan Ramadan, kerjakan ibadah puasa dengan baik, dengan benar, dengan sempurna sampai penghujung Ramadan kita dapatkan predikat Idul Fitri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.